Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan yang selalu ibu banggakan? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Reni Sartika dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 12 semester 5. Adapun pokok bahasanya akan kita bahas kali ini yaitu mengenai penghargaan pegawai. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami penghargaan pegawai. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Untuk yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian penghargaan pegawai. Kata penghargaan seringkali dihubungkan dengan prestasi kerja seorang pegawai. Kata penghargaan berasal dari bahasa Latin yaitu apresiasi. Dalam bahasa Inggris, penghargaan lebih dikenal dengan istilah reward yang bermakna sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi tertentu, baik dari perorangan ataupun suatu lembaga, yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau non-material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan, hal, dan sebagainya untuk menghargai atau menghormati. Adapun penghargaan pegawai adalah imbalan, baik dalam bentuk material ataupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun pengertian penghargaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tohari. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar meningkatkan produktivitas. Kedua, menurut Simamora. Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, menurut Mahmudi, penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Secara luas, sistem penghargaan diciptakan untuk menarik, menahan, dan memotivasi kinerja pegawai. Tujuan yang lebih penting di dalamnya adalah keadilan atas persamaan yang dapat dicapai dengan setidaknya 3 dimensi, yaitu yang pertama, kesamaan internal berdasarkan harga diri yang diberikan pegawai pada perusahaan. Yang kedua, kesamaan eksternal disesuaikan dengan pembayaran antara perusahaan lainnya. Yang ketiga, kesamaan individu adalah pembayaran yang adil sesama individu yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa. Sedangkan yang selanjutnya yaitu tujuan pemberian penghargaan. Tujuan pemberian penghargaan antara lain yang pertama, mendapatkan pegawai yang berkualitas. Tujuan yang kedua, mempertahankan pegawai yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Dan yang keempat, perubahan sikap dan perilaku. Selanjutnya, jenis-jenis penghargaan. Menurut Long, jenis-jenis penghargaan dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat dia bekerja, dan penghargaan yang akan diperoleh tersebut sesuai dengan harapannya.
A. Insentif. Nah, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang diberikan oleh pimpinan atau perusahaan sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi kerja dan konstruksi pegawai pada lembaga atau perusahaan. Yang B, bonus. Bonus adalah imbalan berupa sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa hingga melampaui harapan pimpinan. Yang C, yaitu penghargaan secara formal dari pimpinan atau perusahaan. Penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga dapat berupa gelar, medali, atau sertifikat yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Nah, ini adalah contoh piagam penghargaan dari sebuah lembaga kepada pegawai yang berprestasi. Yang D, yaitu pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan baik. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Kemudian yang E, yaitu promosi jabatan. Promosi jabatan terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab yang telah dibebankan sebelumnya. Nah, yang kedua, penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Adapun bentuk penghargaan intrinsik yaitu yang pertama, pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi adalah imbalan yang ditata tersendiri dan diperoleh jika seseorang mencapai suatu tujuan yang menantang. Yang kedua, otonomi. Otonomi dapat berasal dari kebebasan melakukan hal terbaik menurut pegawai yang bersangkutan dalam situasi khusus. Yang C, pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi setiap individu adalah suatu pengalaman yang unik. Seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan merasakan pertumbuhan. Kemudian, untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta memupuk kesetiaan terhadap negara bagi para PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap negara atau menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, diberikan penghargaan yang telah diatur dalam PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Isinya yaitu mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Adapun dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 44 tahun 2015 tentang pedoman memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara pasal 2 dinyatakan bahwa PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dapat diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Selain itu, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa PNS yang diajukan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian sasaran kerja pegawai atau yang biasa disingkat SKP dan tiap-tiap aspek perilaku kerja paling rendah bernilai baik.
Yang kedua, telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat A. 10 tahun, B. 20 tahun, C. 30 tahun, dan yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu A. 10 tahun, B. 20 tahun, C. 30 tahun. Kemudian yang keempat, tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan A. 10 tahun berjalan, B. 20 tahun berjalan, dan C. 30 tahun berjalan. Lima, ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam poin 4C dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena pasangan keempat dan seterusnya. 6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. 7. Tidak dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan. 8. Tidak terdapat hal-hal berikut. A. Tidak masuk kerja lebih dari 15 hari tanpa keterangan yang sah untuk setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. B. Terlambat atau pulang kerja lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 112 jam 30 menit. Nah, anak-anak, materi kita kali ini akan berlanjut di video selanjutnya. Tetap semangat ya dalam menyimak video-video pelajaran yang telah Ibu siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat ya.